Ya, selamat pagi, salam. Halo. Kita sama-sama membaca membuka ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Petrus 1 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang diuji kemuliaannya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan. Puji nama Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh bersama berbakti, bersama beribadah kepada Tuhan, dan semua itu adalah undangan Tuhan. Semua itu hanya Tuhan yang mau untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup manusia selama dia ada di tengah dunia, Tuhan memberikan satu kesempatan kepada manusia untuk menghadapi dunia ini yang penuh dengan gejolaknya, yang penuh dengan ujiannya. Nah, sekarang ini semua manusia di tengah dunia ini berhadapan dengan satu masalah yang besar, masalah yang sangat menakutkan, dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Apakah saya bertahan atau tidak? Ayat firman Tuhan itu mengatakan, membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Maka dengan itu, tema pada pagi ini adalah lebih dari emas. Lebih dari emas. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa di dunia tempat manusia diuji, dan yang diuji hanya orang percaya, bukan orang fasik. Jadi ayat firman Tuhan ini jelas. Kenapa? Karena di mata Tuhan, orang yang masih dalam dosa kutuk Taurat itu dinyatakan mati secara rohani. Nah, karena mati secara rohani, dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan bahwa orang yang mati secara rohani itu adalah fasik. Ada domba-domba Allah di tengah dunia yang belum masuk, yang butuh Bapak Ibu untuk diinjili, yang butuh Bapak Ibu untuk memenangkan domba-domba yang di balik itu. Maka tidak sewenang-wenang kita berkata yang fasik, enggak bisa, karena kita tidak tahu. Cuman saya pada pagi ini berbicara tentang isi Alkitab soal fasik dan orang yang dalam kutuk Taurat itu tidak pernah diuji oleh Tuhan. Kenapa? Dan untuk apa diuji oleh Tuhan? Kan gitu. Ya. Yang diuji itu adalah orang percaya. Ya. Yang diuji adalah orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya itu yang diuji. Yang diuji apanya? Imannya.
yang diuji. Nah, di mana dalam surat 1 Petrus atau Rasul Petrus mencoba untuk memberikan suatu gambaran, ya, bahwa emas yang dikatakan murni, ya, emas yang dikatakan murni itu 24 karat, itu murni. Tetapi kalau emas itu 100% murni, nggak bisa dibentuk, lembek emas itu. Maka dengan itu banyak ahli mengatakan bahwa emas murni itu 99,9, maka 0,1-nya itu campuran tambahannya. Supaya apa? Emas itu dibentuk. Emas itu dibentuk. Artinya kalau kita katakan 99,9, ya nggak murni emas. Tetapi dunia berkata itu murni, emas murni. Nah, sekarang kita melihat orang percaya itu murni 100%. Orang percaya itu murni 100%. Kita bandingkan dengan emas, berarti lebih murni, lebih dari emas murninya. Tapi nggak lembek kan? Tidak lembek kan? Ya. Dunia ini sedang bergejolak. Dan gereja kita sudah punya tema baru, ya, pada kemarin saya sudah pasang. Minggu kemarin kita mencoba berkumpul menemukan tema yang baru, dan sekarang sudah terpasang tema barunya, ya, yang terdapat dari Roma 12 ayat 12, yang nanti dibaca, di mana akan berbicara bahwa orang percaya itu nggak lembek. Orang percaya itu enggak, ya, takut, tidak merasa bahwa dunia ini akan menjajah, enggak. Penyakit ini akan menjajah, enggak. Bahkan dihadapi selagi manusia diberi hidup, ada tujuan Tuhan. Selagi manusia, orang percaya diberi hidup, ada maksud, ada visi Tuhan. Nggak sia-sia kita hidup itu. Kalau kita baca Alkitab, orang fasik itu hanya nantinya dibakar pada akhirnya. Tapi bagi orang percaya tidak. Bagi percaya ada tujuan Allah, ada visi Allah. Kita perhatikan. Orang percaya itu murni 100%. Mengapa? Ya, ayat firman Tuhan di Galatia, Rasul Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Penebusan Kristus itu adalah membuat orang percaya bersih dari kutuk Taurat. Kematian Kristus di atas kayu salib itu membuat orang percaya murni 100%. Nggak ada campurannya, nggak ada tambahannya. Maka salah kalau orang percaya cari tambahan, cari campuran. Salah kalau ada tambahan dan campurannya. Ya. Saya dulu pernah terkejut dengan seorang, ya. Saya tanya, apa yang terjadi pada kamu? Setiap kali saya mau masuk ke rumah saya, Pak, saya selalu ditemui oleh kuntilanak. Kok bisa? Iya, Pak. Lantas kenapa?
Dulu saya pernah ke dukun. Loh, kok kamu mau pergi dukun ada apa? Saya ingin tahu kuntilanak, Pak. Jadi matanya ini ingin tahu kuntilanak. Setelah tahu, takut. Setelah tahu ketakutan, katanya kuntilanak cantik. Enggak, gitu ya. Enggak, maka jangan berusaha tahu. Maka saya minta, mana jimatnya? Langsung dikasihkan saya. Ya, di kantor saya di Malang sana itu banyak jimat. Ya, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu malam-malam apa namanya kuntilanaknya nongkrong atau tidak, saya nggak tahu. Tapi sudah saya kurung di kantor saya. Ya. Bapak Ibu sering bersyukur, itu unik sekali. Udah Tuhan nggak benteng ini, pergi. Nah ini yang dikatakan lain. Ya, saya nginjili orang di Kalimantan, ya, kemudian dia sudah terima Tuhan Yesus, kemudian dia tanya, Pak, boleh nggak cari yang lain? Loh, ya nggak boleh. Profesor saya bilang, itu udah biasa, Pak, cari yang lain itu. Gitu lah, Pak. Iya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita ini murni dibersihkan oleh Tuhan 100%. Sudah tidak ada campuran apa-apa. Dan Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan itu menguasai kita. Tuhan itu sudah berkuasa dalam hidup kita. Jangan cari yang lain. Ya, nanti ya, Dracula bisa kita lihat nanti. Kalau Dracula kita lihat takut sendiri. Bapak Ibu sudah dikasih ambilan dari ayat firman Tuhan tadi, mari kita sama membangun paradigma yang ada dalam hidup kita. Membangun sebuah pikiran yang ada dalam kita. Yang pertama adalah keselamatan itu pasti dalam hidup kita. Ya, kalau sudah keselamatan pasti, nggak perlu dong. Ya tanya-tanya lain lagi. Ya gimana cara selamat? Nggak perlu itu. Keselamatan itu pasti. Bahwa keselamatan itu sudah dijamin. Keselamatan itu Yesus sudah jamin kita. Tidak ada satu jaminan lain. Yang kedua, pemeliharaan Allah itu pasti. Kita coba baca di dalam surat kepada orang Ibrani. Pasal 1 ayat yang ke-14. Pasal 1 ayat yang ke-14. Kita akan membaca bersama-sama. Pasal 1 ayat 14. 1, 2, 3. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? Jelas dalam ayat ini bahwa Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang yang diselamatkan. Itu jelas sudah. Apa yang kita di tengah dunia? Beberapa hari kemarin, ya, saya mendapatkan chattingan, dan chattingan itu isinya itu meneror. Kemudian saya coba balas chattingan, dan saya bersyukur pada akhirnya dia mengakui apa yang sudah dia lakukan. Dan saya bilang, saya sudah memaafkan, ngapain? Saya harus otak-atik yang itu. Dia bilang, saya nggak salah dimaafkan, itu urusanmu. Gitu ya. Jadi saya nggak mau urusan, tapi saya dibukakan sesuatu yang dulu 7 tahun yang lalu dibukakan, dan saya bersyukur pemeliharaan Tuhan terhadap saya luar biasa. Dan diakui dalam chatting itu akan pemeliharaan Tuhan. Saya nggak minta diakui, tapi dia mengakui pemeliharaan itu di dalam Tuhan. Bapak Ibu sudah Tuhan, sangat luar biasa pemeliharaan Tuhan itu. Orang kalau Yusuf ya, kakaknya kalau Yusuf berat mati gitu, kapok
on kan gitu ya. Kakak-kakaknya itu kalau lihat tuh Yusuf mati kapok. Iya. Habis kamu tukang lapor, habis kamu tukang, nah itu ya mungkin ya. Nah mungkin itulah asain tuh tak buang, nah gitu ya. Kalau nggak Tuhan ubah, Tuhan pakai. Bapak Ibu sekalian, itu dunia. Tapi yang jelas Tuhan itu punya suatu kesempatan untuk memelihara kita, menjaga kita. Bukan manusia yang menjaga kita, tapi malaikat-malaikatnya Tuhan. Ya, jadi paradigma kita harus dibangun bahwa kita ini dijaga malaikat-malaikat Tuhan. Ya, dulu saya pernah bersaksi bahwa saya dijaga malaikat-malaikat Tuhan, warnanya hitam-hitam semua kan. Iya, yaitu orang Papua semua yang menjaga saya kan gitu. Sampai ketakutan yang mau buat saya kesakitan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, iman itu diuji. Iman itu selalu diuji. Ya. Jadi kalau ada masalah, puji Tuhan. Harusnya begitu. Kenapa? Dari situlah kita akan melihat sebuah mujizat Tuhan. Kalau kita nggak mau diuji, nggak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Kalau kita terus di titik nyaman, kita nggak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Kalau kita tidak pernah merasakan sakitnya di dunia ini, kita nggak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Jangan kendor iman kita, ya. Jangan kendor iman kita. Jangan kurangi kapasitas kita datang kepada Tuhan. Jangan kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Kenapa? Dengan mendengar firman Tuhan, kita akan semakin kuat dan iman kita makin muncul. Seperti ayat firman Tuhan yang penghiburan tadi. Iman kita akan makin muncul. Ya. Iblis, ya, si jahat, roh jahat, jin, itu akan ketakutan sendiri. Ya, dia nggak akan datang kepada Tuhan. Tuhan itu loh, boleh nggak sentuh? Enggak. Ya, kayak ke Ayub itu, dia datang, Tuhan bilang, tahu nggak ada yang saleh? Iya, kamu lindungi Tuhan. Iya kan? Nah, terus Tuhan bilang, ya kamu sentuh semua hartanya, sentuh habis hartanya. Kemudian datang lagi, kamu datang kan? Nggak apa-apa kan? Ya, malah Tuhan mau masih kamu jaga itu, sentuh tubuhnya, dagingnya, kan gitu. Ya, tapi Tuhan kata, hati-hati jangan sampai rohnya, hati-hati jangan sampai nyawanya. Itu Tuhan nggak boleh. Maka nyawa kita ini dijaga Tuhan luar biasa. Ya, tubuh kita boleh diuji macam-macam boleh, harta kita dihabiskan boleh, tetapi rohnya tidak. Ayub dipulihkan 7 kali lipat, luar biasa pada saat dia menang dalam satu ujian, menang di dalam satu ujian, dipulihkan sedemikian rupa. Inilah yang dikatakan bahwa Ayub tidak lembek pada saat dia diuji. Emas kalau 100% lembek, nggak bisa dibentuk. Ya, tapi ada campurannya baru dia bisa dibentuk. Orang percaya itu 100% murni. Ya, 100% murni. Jangan lembek. Kita dibentuk, sedang dibentuk. Ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa. Ya. Kalau kita tetap, iman kita tetap, Tuhan memberikan kepada kita hadiah yang luar biasa, yang tidak dipikirkan oleh dunia ini, yang tidak pernah direncanakan oleh dunia ini. Dan Tuhan sudah menyiapkan semuanya itu. Bapak Ibu, lebih dari emas kemuliaan orang percaya di hadapan yang maha kuasa. Bukan di hadapan dunia ini loh, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah yang maha kuasa. Pada saat saya merenungkan yang maha kuasa, saya diberikan suatu hikmat oleh Tuhan, yaitu dari gambaran itu
ada Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, kita nggak pernah ke situ kan? Itu api yang dipanaskan sampai 7 kali. Yang bawa Sadrak, Mesak, Abednego melemparkan itu mati. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego pesta di dalam bara api 7 kali. Menari-nari sampai kaget raja. Sampai kaget. Kenapa? Dia menari-nari dulu. Tadi orang 3 kan? Ada orang apa di situ? Coba bayangkan ya. Luar biasa. Kalau sudah lulus uji imannya, ya, kemudiannya cinta ke Tuhan, pasti ada hadiah. Pasti ada hadiah. Ya, Tuhan itu nggak asal. Tuhan itu tidak asal. Ya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya itu kadang-kadang suka nguji orang. Ya. Tapi kalau sudah saya lihat lah, nggak bisa lah. Ya sudah, saya lepas. Tapi kalau bisa, saya kasih hadiah. Itu saya sebagai manusia. Apalagi Tuhan yang begitu luar biasa. Dia maha kuasa. Dia maha kuasa. Gambaran pohon itu adalah gambaran raja. Kita adalah anak-anak raja. Kita adalah umat Tuhan. Kita kepunyaan Allah. Kita milik Allah. Di saat iman kita benar-benar menang dalam satu ujian, maka Tuhan akan buat sebagai anak-anaknya yang luar biasa di hadapan. Semakin kuat iman seorang, maka semakin dia diuji. Ini saya pinjam dari luar kata-kata ini. Ya, di luar itu berani berkata ini. Ya, apalagi kita sebagai orang percaya. Lebih dari emas, lebih dari emas, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita ya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Sekiranya firman Engkau teguhkan bagi hati kami Tuhan, sehingga kami tunduk kepada Engkau, sehingga kami lebih memilih Engkau Tuhan, lebih kami tunduk di dalam ujian-ujian dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami akan menjadi lebih dari emas di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau maha kuasa dan Engkau sudah menyediakan bagi kami apa yang Tuhan hendak berikan pada kami. Engkau sudah menyediakan Tuhan apa yang akan Tuhan berikan pada kami. Sekiranya iman kami teguh di hadapan Engkau Bapa, sehingga kami mendapatkan apa yang harus kami dapatkan di hadapan-Mu Tuhan. Jagai kami Bapa, utus malaikat-malaikat kudus-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkaulah panglima perang kami Tuhan. Engkaulah panglima perang kami Tuhan yang hadir di tengah kami saat ini. Engkau Tuhan yang berkuasa dan maha kuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkan jemaat-Mu Bapa yang hadir saat ini, teguhkan imannya Bapa. Terima kasih. Terima kasih dengan corona yang ada Tuhan. Terima kasih dengan corona yang ada Tuhan. Oh, semua manusia di tengah dunia ini Tuhan merasa sedih, merasa ya Tuhan dia kehilangan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang campur tangan dalam memelihara kami. Engkau Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih. Jagai pemerintahan kami, jagai presiden kami, jagai pembantu-pembantu presiden, jagai kepala desa, jagai RT Tuhan. Berikan dia hikmat dan pimpinan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keberadaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin.